Salam Indonesia. Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini siang, edisi Selasa 24 Desember 2013. Serangkaian berita telah kami persiapkan, di antaranya menjelang Natal dan Tahun Baru, harga komoditas di sejumlah daerah meroket, dan wanita asal Cina nekat mencoba bunuh diri dari atas gedung di Jakarta. Saya Bayu Tan, berikut berita selengkapnya. Menjelang perayaan Hari Raya Natal yang jatuh tanggal 25 Desember mendatang dan Tahun Baru 2014, sejumlah harga komoditas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengalami kenaikan. Kenaikan yang cukup signifikan ini terjadi pada harga ayam potong, cabai, telur, dan juga bawang. Harga kebutuhan pokok di Pasar Terong serta sejumlah pasar tradisional lainnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengalami lonjakan harga dari sebelumnya menjelang perayaan Hari Natal dan Tahun Baru. Kenaikan harga sembako atau kebutuhan pokok ini terjadi pada komoditi cabai. Di Pasar Terong harga cabai kecil naik Rp10.000 dalam 1 kilonya dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Kenaikan serupa juga terjadi pada harga cabai besar dari Rp23.000 per kilonya naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Dan cabai keriting dari Rp25.000 naik menjadi Rp30.000 dalam 1 kilonya. Selain itu lonjakan harga lainnya juga terjadi pada telur ras. Dari Rp28.000 dalam satu raknya, kini naik menjadi Rp33.000 dalam satu raknya. Sementara itu lonjakan harga yang begitu signifikan terjadi pada harga ayam potong jumbo yang menembus dengan harga Rp80.000 hingga Rp90.000 per ekornya. Harga ayam potong ini dulunya hanya kisaran Rp45.000 dalam satu ekornya. Kalau sepengetahuan saya daging ayam juga, saya kan jual ayam kita aja. Naiknya berapa ke berapa, Bu? Iya. Dari berapa Dari sebelumnya? biasanya 45 satu ekor dapat, sekarang 80 sudah betul harga jumbo. Itu harga jumbo itu ya. Meskipun harga daging ayam mengalami kenaikan, namun tidak demikian dengan harga daging sapi yang tetap stabil di harga Rp80.000 per kilogramnya. Kenaikan harga komoditas ini terjadi diduga karena banyaknya permintaan jelang Natal dan Tahun Baru. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Asri melaporkan. Jika di Makassar harga komoditas melonjak, di Manado justru terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg. Ratusan warga rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan gas berukuran kecil itu. Dalam antrian ini, para warga berteriak meminta pemerintah segera turun tangan mengantisipasi kelangkaan LPG jelang Hari Raya Keagamaan. Ratusan warga di Kelurahan Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara rela mengantri 4 jam hanya untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kg. Para warga mengaku menjelang Hari Natal dan Tahun Baru 2014 ini, mereka semakin sulit mendapatkan tabung warna hijau ini. Padahal informasi dari pemerintah, stok LPG dalam rangka Hari Raya Keagamaan ini tetap aman. Dalam antrian ini, seorang warga berteriak sambil mengangkat tabung gas LPG kosong dan memaki pemerintah sebagai ungkapan kekecewaannya. Orang ini sesiksa. Ini yang selalu gubernur bilang semua ada. So ini, lihat ini sekarang. Mana tuh gubernur di wali kota dia bilang semua sudah dipenuhi. Mana? Kasih lihat Pak Gubernur di wali kota. Sementara itu, menurut salah seorang penjual mengaku sudah sejak bulan Desember, stok gas LPG 3 kg yang disalurkan oleh pangkalan sudah berkurang. Ini agak langka, kalau biasanya 1 minggu 1 kali. Ini 10 hari 1 kali. Dalam keadaan langka begini, dia saja itu kerumunan tadi manusia aja. Mau tidak mau, masuk habis. Kalau biasa normal, Pak? Normal, ya itu normal. Natal ini. Selain mengalami kelangkaan, harga LPG 3 kg ini sudah dinaikkan sepihak oleh agen dari harga normal. Warga berharap kelangkaan tabung hijau ini segera teratasi, apalagi di saat hari raya nanti sangat dibutuhkan.
Dari Manado, Sulawesi Utara, Rusdi Hamsyahdin melaporkan. Masih informasi seputar Natal pemirsa. Tim Gegana Polda Maluku Selasa siang melakukan penyisiran di sejumlah gereja di kota Ambon yang akan menggelar misa Natal sore dan malam nanti. Tim Gegana memeriksa seluruh isi gereja untuk memastikan gereja aman dari aksi teror bom saat ibadah misa Natal berlangsung. Sejumlah unit penjinak bahan peledak dari tim Gegana Polda Maluku ini Selasa siang mendatangi hampir seluruh gereja yang berada di kota Ambon untuk melakukan sterilisasi. Para personel tim Gegana ini melakukan penyisiran di berbagai sudut ruangan gereja, mulai dari tempat beribadah, tempat kumpul pelayan gereja hingga ke halaman gereja. Kepolisian daerah Maluku ini ingin memastikan seluruh tempat ibadah di kota Ambon aman untuk ibadah misa Natal. Misa Natal di sejumlah gereja di kota Ambon sendiri akan dilakukan mulai jam 6 sore dan jam 8 malam. Setiap gereja akan dijaga 2 anggota polisi. Meski demikian, polisi tidak terlalu memperketat pengamanan dengan tidak memeriksa para jemaat yang akan mengikuti misa Natal. Pengamanan Natal di kota Ambon tahun ini lebih kondusif dari tahun sebelumnya. Dari Ambon, Maluku, Haryatno melaporkan. Kepolisian daerah Metro Jaya menyiapkan tim penjinak bahan peledak Jihandak untuk mengantisipasi gangguan keamanan seperti teror bom saat perayaan Natal di gereja-gereja di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Untuk gereja katedral akan disiapkan kamera pemantau CCTV untuk memantau aktivitas jemaat yang berada di jalan dan di area gereja. Mengantisipasi adanya ancaman bom di gereja-gereja di wilayah hukum Polda Metro Jaya, saat merayakan Natal, Polda Metro Jaya akan mengerahkan tim penjinak bahan peledak. Secara keseluruhan, pihak Polda Metro Jaya akan mengerahkan sekitar 11.000 personel kepolisian, dibantu dengan pihak terkait serta dari Ormas untuk memberikan pengamanan dan kelancaran perayaan Natal. Untuk di katedral kita siapkan 350 personil, dipimpin oleh Kapolsek Sawah Besar. Kemudian untuk dari tim Jihandak sterilisasi dipimpin oleh Pak Primus KBP. Kemudian juga di gereja-gereja lain dilakukan hal yang sama. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Putut Bayuseno juga telah menginstruksikan kepada jajarannya di Polres dan Polsek untuk langsung turun memantau memberikan pengamanan bagi umat Kristiani yang akan merayakan Natal dan juga saat menyambut Tahun Baru 2014. Selasa kemarin Kapolda juga sudah memantau persiapan pengamanan Natal di sejumlah gereja di Jakarta. Salah satu gereja yang dipantau Kapolda adalah Gereja Katedral. Kapolda pun memastikan perayaan Natal akan berlangsung kondusif. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan. BPK menyebut kerugian negara untuk kasus dana bailout Bank Senturi mencapai 7,4 triliun rupiah. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.